Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan bersama-sama kita kemarin sudah beribadah kepada Tuhan. Baik yang di Jambi, yang pagi khususnya, dan mungkin Bungo yang join secara online. Kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang menerima kita apa adanya, Allah yang menyertai kita senantiasa, karena Dia Allah yang mengasihi kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, dan kita terus percaya untuk penyertaan Tuhan yang ajaib, untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, buat perlindungan Tuhan yang teguh, sehingga kita boleh terus menikmati hari-hari ini. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi, kita mau terus berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Kita mau serahkan roh, jiwa, tubuh kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan kita datang menyembah, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami. Engkau sudah lindungi dan berkati kami di dalam tidur kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur kami boleh berkumpul, bertemu, bersekutu lagi bersama-sama di dalam-Mu, di dalam nama-Mu, di minggu yang baru ini Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa kasih setia-Mu itu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami atur persembahan syukur kami, mezbah kami. Di atasnya ada korban pujian syukur kami kepadamu. Bahkan kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
Amin, haleluya. Oh, tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam kami sembahkan, kami bersyukur, kami saat pagi hari ini Tuhan, kami bawa hormat syukur kehadiran-Mu yang maha kudus. Segenap hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, biarlah Ku menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terpujian nama-Mu, sebab itu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Kaulah perlindungan, Engkaulah kota benteng yang teguh, tubuh pertahananku. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan. Allah yang ajaib, sekalipun di tengah badai kami aman, sebab ada Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang melingkupi kami,
kasih-Mu yang menaungi kami Tuhan. Bagaikan Raja Wali yang akan terbang tinggi menghadapi badai hidup. Karena ada kekuatan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaslah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaslah Kau Allahku. Ku tenaslah Kau Allahku. Ku Kami tenang sebab Engkau Allah kami, dan Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami, Allah yang selalu ada bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Allah yang menerima kami apa adanya, dan Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau limpahi kami dengan kasih karunia-Mu.
Kau lingkupi kami dengan kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kami, di sepanjang umur hidup kami. Kami percaya janji firman-Mu, sebab Engkau berkata, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Sampai masa tua kami, Engkau tetap setia bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kalau kami punya Allah yang seperti-Mu, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau terus serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun bumi sedang bergelora, tapi kami aman di dalam-Mu. Dan kami tekun menanti-nantikan Engkau. Dan Engkau berjanji melindungi kami pada saat Engkau mengirimkan pencobaan ke atas seluruh muka bumi. Kami mau terus bertekun dalam firman-Mu, berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Dan kami mau taat melakukan perintah-perintah-Mu. Kami akan perhatikan peringatan-peringatan-Mu supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kami melakukan setiap titah-titah-Mu Tuhan. Karena sungguh firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu sumber hikmat bagi kami. Menuntun kami di jalan-jalan kehidupan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Bahwa kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah melalui hidup kami orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka melihat Engkau Yesus secara nyata dalam hidup kami. Dan mereka datang kepadamu, mereka mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur pagi hari ini, buat hari baru penuh berkat yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami mau melangkah mengawalinya di dalam Engkau, bersama Engkau. Dan kami perlu firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau buka hati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu dan percaya firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada lagi di minggu yang baru. Dan kemarin kita sudah mengawali minggu yang baru dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Baik secara on-site maupun secara online. Dan seperti yang saya katakan tadi, secara khusus kita yang di Pelita Jambi, firman Tuhan mengingatkan kita, yang pagi khususnya juga, bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang selalu ada di dalam kita, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Immanuel berarti juga Allah yang menerima kita apa adanya. Sehingga kita menerima grace and mercy. Kita menerima kasih karunia. Kita menerima sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima, yaitu hidup kekal. Tapi kita terima karena kasih Tuhan. Dan kita juga tidak menerima apa yang harusnya kita terima, yaitu penghukuman karena dosa. Itu pun karena kasih Tuhan. Nah, kita bersyukur buat kasih Tuhan, bukan saja menyelamatkan hidup kita, tapi penyertaannya ajaib sampai hari ini bagi kita. Sebab itu,
Biarlah kita terus berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita melakukan perintah-perintah Tuhan, titah-titah Tuhan. Kita memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Sehingga kita boleh semakin kuat berjalan hari-hari ini. Nah, hari-hari ini kita sedang belajar dari apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Dimulai dari Yesus katakan, tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit. Tetapi kita bersyukur, kita diberi kuasa di dalam penyertaan Tuhan. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, dan dia berikan Roh Kudus-Nya yang ada dalam hidup kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Roh Kudus diam dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan meneguhkan hati kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu bagi kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kepada semua yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus adalah kuasa. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi percayalah bahwa roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar dari apapun juga, dari roh apapun yang ada dalam dunia. Sebab itu mari kita terus lakukan firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Melakukan kehendak Bapa. Nah, saya akan bacakan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16 mulai renungan yang kemarin sampai ayat yang ke-20 renungan hari ini. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 mulai, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita mau belajar kita tidak salah fokus. Karena ada begitu banyak orang yang salah fokus, artinya tidak fokus kepada apa yang harusnya kita lihat dan perhatikan dan kita lakukan, tapi justru kita fokus kepada hal yang harusnya kita abaikan, karena bukan itu intinya. Tapi ya kembalilah pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-16, firman Tuhan memang katakan, Yesus gambarkan situasi yang kita hadapi setiap hari itu digambarkan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, ini menggambarkan sebuah situasi yang sulit memang. Situasi penuh ancaman, iya. Karena kalau berbicara tentang ayat ini berbicara tentang sebuah gambaran yang memang Yesus gambarkan dari 4 jenis binatang ini. Dan kita digambarkan seperti seekor domba. Nah, domba ini adalah binatang yang paling lemah di muka bumi ini. Karena dia adalah binatang yang benar-benar tidak mempunyai mekanisme pertahanan, apalagi mekanisme untuk menyerang lawan, nggak punya. Kalau kucing saja, itu sepertinya cute Bapak Ibu ya, lucu banget ya. Tapi kucing itu punya mekanisme untuk
bertahan, mempertahankan diri. Coba kalau kucing-kucing mau diganggu, begitu ketemu anjing saja, langsung bersiap dia bertahan. Dan bukan cuma bertahan, bahkan menyerang. Kalaupun dia rasanya bakalan kalah, dia punya mekanisme untuk bertahan dengan cara lari sekencang-kencangnya. Nah, domba nggak bisa seperti itu. Lari pun dia cuman terus nggak punya tanduk seperti kambing untuk membalas, menyerang. Jadi domba itu gambaran benar-benar situasi yang lemah. Karena memang didesain Tuhan, dia itu butuh tinggal di dalam komunitas. Dia itu butuh digembalakan oleh gembala. Jadi Tuhan, wow, keren kalau Tuhan memberikan sebuah gambaran ya. Karena saya percaya dia yang menciptakan, dia maha tahu, dia mendesain, dia tahu segalanya. Tapi Tuhan memang menggambarkan kita ini seperti domba. Yang saya katakan itu binatang yang paling lemah. Nggak punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Nggak punya mekanisme untuk menyerang. Nah, kalau Bapak Ibu sebutkan binatang yang lebih kecil aja dari domba. Tapi mereka tetap punya mekanisme untuk bertahan. Untuk melindungi dirinya, baik itu melalui kamuflase seperti bunglon mungkin, atau binatang-binatang yang lain, menyamarkan diri. Tapi sekali lagi domba itu gambaran memang binatang yang paling lemah. Dan diutus ke tengah-tengah serigala yang memang nalurinya itu adalah predator, pemangsa, licik. Nah, itulah situasi hidup kita digambarkan. Tetapi Yesus juga tidak stop hanya pada menunjukkan ini loh situasinya. Nah, kita nggak fokus dengan situasinya, kita fokus dengan solusinya. Jadi jangan bersungut-sungut, Tuhan kenapa kami harus seperti ini, kami lemah, kami nggak mampu, mau gini nggak boleh, itu jangan. Jangan fokus kepada situ. Kita percaya, kalaupun kita domba, sekali lagi, lemah, tapi percayalah ada gembala yang agung, gembala yang besar, yang terus mengawal kita. Selama kita tinggal di dalam kumpulan domba gembalaannya. Kalaupun kita terhilang, tersesat, gembala itu akan cari kita. Nah, tapi saya kembali kepada topik ayat ini. Firman Tuhan katakan, seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, tetapi sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau bicara tentang ular, jangan pikiran kita langsung, wah ini iblis nih. Bukan Bapak Ibu, tapi ini pure memang Tuhan memberikan gambaran tentang binatang. Nah, kalau Bapak Ibu searching di Google, ular itu salah satu binatang yang cerdas. Bahkan king cobra itu adalah binatang yang paling cerdas. Nah, kenapa dia disebut binatang yang paling cerdas? Karena ternyata king cobra itu waktu dia menggigit mangsanya, dia bisa memperhitungkan dengan tepat apakah dia perlu menyemburkan bisa atau tidak. Kalaupun dia harus menyemburkan bisa, berapa cc dosisnya yang harus dia semburkan. Nah, ular kobra punya kemampuan dengan cerdas untuk mengendalikan hal itu. Nah, itulah salah satu kecerdasan ular. Bapak Ibu boleh searching di Google. Nah, artinya kita harus cerdik seperti ular. Kapan kita harus ngomong, kapan kita harus berdiam diri, kapan kita ngomong secukupnya saja, supaya perkataan kita tidak menjadi bisa yang mematikan, tetapi kita mempunyai kemampuan untuk mengatur seperti itu. Nah, itu gambaran dari ular. Tapi jangan cuma seperti ular, karena Yesus katakan kita memang harus cerdiknya seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Hati kita harus tetap tulus. Hati di sini Bapak Ibu ya. Hati kita tetap tulus. Kenapa? Karena kalau kecerdikan tanpa ketulusan itu akan jadi licik. Nah, kita nggak diajar licik oleh Tuhan.
Kita diajar cerdik, dan bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan yang seperti itu, yaitu mempunyai kecerdikan tapi tetap di dalam ketulusan hati. Nggak ada cara lain selain kita hidup di dalam bertekun firman. Karena firmanlah yang akan menjagai hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman, hati kita tetap terjaga dengan tulus, karena kita menjaga hati kita dengan firman, dan firman akan disumber hikmat bagi kita. Perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan hikmat yang datangnya dari firman Tuhan. Nah, itulah yang harusnya terus kita lakukan. Kita nggak fokus dengan situasi yang sulit yang saya katakan tadi, sehingga kita sayang diri. Tuhan kami ini lemah, Tuhan kami nggak mampu, Tuhan kami terjepit. Nggak. Sebab itu, atau akan tetapi, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan sekali lagi, kita akan mungkin menjadi orang-orang yang cerdik dan tulus ketika kita hidup bertekun di dalam firman. Nah, renungan hari ini sambung di dalam ayat yang ke-17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Nah, Tuhan cuma suruh kita waspada terhadap semua orang. Jangan a priori, jangan parno. Karena apa? Karena ada yang akan menyerahkan. Berarti mungkin hanya sebagian terhadap semua orang. It's okay, kita welcome, tetap waspada. Karena apa? Karena mungkin ada 1-2 orang di antara itu yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, jadi kita nggak fokus di dalam situasi ini, sekali lagi saya katakan. Sehingga kita akhirnya nggak berani melangkah. Ya, kita tetap harus waspada, kita harus berhikmat, kita harus berhati-hati. Karena mungkin saja ada, bukan berarti harus pasti, enggak. Tapi ya kita tetap berhikmat. Kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah, ayat yang 18 katakan, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita untuk dibawa kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena apa yang kita beritakan, karena apa yang kita lakukan. Ingat, kita bukan sebagai tawanan, bukan sebagai tahanan, bukan sebagai orang yang dihukum, orang yang bersalah, bukan. Kalaupun hal itu diizinkan terjadi, posisi kita itu adalah apa? Sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu yang harus kita percayai Bapak Ibu. Kalaupun kita memang diizinkan, digiring dan dibawa, jangan takut, karena justru itulah kesempatan bagi kita untuk menjadi kesaksian bagi mereka. Terus ayat 19 katakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, ini harusnya kita fokus, bahwa Allah Immanuel, Roh Kudus yang beserta dengan kita, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, kita tidak berharap kita menjadi orang-orang yang ditetapkan untuk digiring ke penguasa-penguasa dan raja-raja. Tapi kalaupun itu terjadi, prinsipnya firman Tuhan katakan, jangan takut, karena justru itulah kesempatan bagi kita menjadi kesaksian bagi mereka. Dan nggak usah takut juga apa yang mau kita katakan, karena Roh Kudus, Roh Bapa kita, itu akan mengajarkan pada saat itu juga. Jadi
Jangan dipikirin dari sekarang, nanti mau ngomong apa ya, mau ini apa ya. Berserah sama Tuhan, percaya. Kalaupun, itu pun kalaupun Bapak Ibu, kalau diserahkan. Tapi sekali lagi, ketika kita cerdik seperti ular, kita tulus seperti merpati, kita akan terus mengalami pimpinan tuntunan Tuhan. Ini bukan bicara saja tentang harus menginjil bahwa Alkitab datangin satu jiwa, kau harus bertobat. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Hidup kita ini harus menjadi kesaksian. Ketika kita bertekun di dalam firman, artinya hidup melakukan firman, itu sudah lebih dari cukup. Perbuatan perkataan kita itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kalau bicara diutus Tuhan untuk memenangkan jiwa, itu bukan gambaran kita bawa Alkitab, tenteng Alkitab, kita ngomong, duduk sini, aku mau injilin kamu. Enggak seperti itu serta-merta Bapak Ibu. Tapi bagaimana seperti Kisah Rasul pasal 2 sekali lagi. Kita benar-benar saya ingatkan Bapak Ibu, bacalah berulang-ulang Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kenapa tiap-tiap hari ada jiwa yang ditambahkan? Karena jemaat mula-mula, dan saya berdoa setiap kita hari-hari ini melakukan gaya hidup jemaat itu, yaitu bertekun di dalam firman, bertekun di dalam persekutuan, selalu berkumpul, berdoa, memecahkan roti. Sehingga apa? Gaya hidup kita itu akan menghasilkan kuasa, mujizat, kasih persaudaraan yang kuat, saling menolong, penuh belas kasihan, sehingga digambarkan ada yang menjual harta terus bagi supaya nggak ada yang kekurangan, dan disukai semua orang. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang memberitakan Injil itu bukan serta-merta ya Bapak Ibu ya, harus bawa Alkitab, bawa traktat, terus bagiin orang dan ngomong. Itu nggak pakai hikmat juga, Bu, hati-hati. Tapi kalaupun ada orang yang punya panggilan seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan juga Bapak Ibu. Tapi maksud saya, bangunlah gaya hidup jemaat mula-mula itu. Hidup itu benar-benar bertekun dalam firman, jadi kesaksian. Engkau jadi pedagang-pedagang yang jujur. Engkau jadi karyawan-karyawan yang rajin, yang dapat dipercaya. Engkau melakukan tugasmu dengan penuh tanggung jawab, sehingga orang-orang di sekitarmu melihat Yesus secara nyata, dan itu akan menjadi daya tarik. Dan ketika mereka tertarik, engkau tinggal cerita kenapa engkau bisa seperti itu. Ya karena engkau percaya Yesus. Yesus yang mengasihi, Yesus yang mati menebus hidupku. Gak usah ngomongin orang Bapak Ibu, ngomongin cerita tentang diri kita sendiri. Tapi sekali lagi dimulai ketika kita benar-benar hidup sesuai firman. Ketika orang tanya, kok kamu bisa gitu ya? Nah itulah kesempatan kita. Karena aku sudah ditebus Yesus, karena aku hidup di dalam firman. Nah orang yang akan merenungkan dan orang akan menerima. Jadi sekali lagi, kita memang mungkin tidak punya jawatan sebagai penginjil yang seperti saya katakan tadi, bawa traktat kemana-mana, bagi-bagi, yang memang penuh dengan risikonya lebih besar. Tapi ketika kita membangun gaya hidup, orang akan melihat, kumpulan orang Kristen ini hebat ya, hidup mereka saling menolong satu dengan yang lain. Terus mereka bisa berbagi kasih ya kepada orang yang bahkan nggak kenal Tuhan. Nah, seperti itu. Seperti itu pun Yesus gambarkan kita ini seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi bukan kita domba yang kelenuk-kelenuk, kata orang Jawa, ke sarangnya serigala. Bukan Bapak Ibu. Kita jalan aja di padang rumput yang hijau, itu pun diancam oleh oleh serigala. Jadi bukan sengaja kelenuk ke sarangnya serigala. Bukan Bapak Ibu. Jalan aja di padang yang berumput hijau, nikmati. Tapi itu pun masih ada ancaman sekali lagi karena memang kita tidak punya mekanisme untuk bertahan apalagi menyerang. Nah itulah gambaran. Yuk, saya mendorong kita benar-benar praktek Kisah Rasul 2 ayat 42. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi kesaksian orang datang kepada Yesus. Karena melihat perubahan hidup kita, melihat hidup kita yang berdampak bagi orang lain, sehingga hidup kita ini disukai semua orang. Harus dimulai disukai semua orang dulu. Nah barulah ayat yang ke-47 katakan bagian terakhir, maka tiap-tiap hari
Tuhan menambahkan, tentu melalui hidup kita. Jadi pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan salah fokus. Fokusnya pada keadaan seperti domba di tengah-tengah serigala. Fokusnya, aduh janganlah nanti ditangkap, nanti dibawa ke hadapan penguasa. Bukan itu fokus kita. Fokus kita itu sama solusi yang Tuhan beri. Jadilah cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Gak usah takut, karena pada waktu itulah Roh Kudus akan tolong kita. Gak usah takut, karena justru engkau akan menjadi kesaksian. Nah, kita fokusnya pada hal-hal yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi jangan fokus dengan ketakutan, jangan fokus dengan sayang diri kita. Nah, itu yang firman Tuhan mau ajar kepada kita pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya katakan, kita digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi percayalah, ada gembala yang akan menjaga hidup kita. Ada komunitas yang akan terus membuat kita berjalan bersama-sama dalam tuntunan. Dan kalaupun diizinkan menghadap kepada penguasa, raja-raja, sekali lagi posisi kita itu adalah menjadi kesaksian bagi mereka. Nggak usah takut Bapak Ibu. Tapi praktek sederhana ayat ini sebenarnya Kisah Rasul 2 ayat 42. Hidup bertekun dalam firman, bertekun di dalam persekutuan, selalu berkumpul, berdoa, dan memecahkan roti. Saya percaya dimanapun komunitas kita ada, akan ada jiwa-jiwa baru yang terus ditambah-tambahkan. Oke, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mendapat pencerahan baru, boleh sampaikan supaya yang lain juga boleh dikuatkan. Oke, Kak Simon silakan. Oke, baik. Selamat pagi semua kita. Ya, kita jangan ngantuk pagi ini. Jangan ngantuk, boleh bikin kopi di rumah sendiri. Saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-16 sama 17a. Ya. Di sini Pak Heri sudah banyak mengupas dan menjelaskan. Tetapi ada banyak kita biasanya ya kan kurang fokus memperhatikan antara cerdik ya dan tulus. Kita banyak di gereja selalu diajarkan tentang kasih yang tulus ya. Tetapi cerdiknya menurut saya agak kurang bisa dipresentasikan dengan baik. Karena apa? Di sinilah saya melihat banyak ya kehidupan yang yang saya alami ya. Jadi kalau di dunia marketplace ya, ini cerdik ini jarang diajar bagi kita. Karena kita harus selalu menjadi saksi, jadi hiduplah dengan tulus dan kasih daripada Tuhan. Nah, saya ini sudah jatuh bangun ya, karena tidak mempraktekkan cerdiknya ini, ya kan? Ujungnya apa? Babak belur, ya. Jadi sekarang saya terus terang aja hari ini tidak mengatakan semua orang itu jahat, tapi kalau 17 dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, ya. Jadi kita harus waspada Bapak Ibu. Kita tidak boleh berpikir negatif tapi waspada. Karena apa? Ya kan? Hari-hari ini begitu banyak gaya penipuan. Ya. Jadi kalau saya sekarang tidak apa nama a priori sama seseorang enggak, tapi setiap orang itu kita harus waspada. Karena apa? Yang bisa menipu kita itu ya kalau dulu, kalau sekarang pakai handphone mereka nipu gayanya. Kalau dulu kan enggak, harus dekat sama orangnya. Kalau saya mau nguras uangnya Pak Ramli, ya kan, kalau dari jauh nggak bisa. Saya harus baik sama dia karena saya orang Kristen, ya kan. Wah gini-gini bla 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 bla. Nah, ya itu yang saya kena ya. Jadi saya harus mengajak kita semua, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus itu harus memang kita praktekkan juga.
Jadi kalau ketika saya mau sudah tertipu, saya merasakan banyak sekali adalah bukan orang jauh, yang bukan orang tidak kenal, tapi orang yang kadang-kadang musang berbulu domba, ya. Nah, itu yang saya banyak kena. Jadi saya hari ini ingat ayat ini, ya kan. Maka saya selalu mengajak kita semua harus waspada. Ya, waspada itu bukan istilahnya apa ya, kalau curiga terus itu tidak ada bagus ya. Tapi waspada tujuannya apa? Maka sekarang kalau orang ngadep saya tanya dulu dalam saya doa, aduh Tuhan, ini orang mau apa? Ya kan? Kasih saya hikmat. Karena udah nggak anu lagi, nggak tahan lagi karena usia sudah saat ini sudah di hari Sabtu saya sudah, ya. Sudah hari Sabtu 63 itu udah masuk 6 itu hari Sabtu, ya. Nah, jadi kalau ditipu-tipu terus nggak kuat lagi saya. Nah, jadi saya mengajak kita semua hati-hati, ya kan. Jadi kalau ada orang yang musang berbulu domba, kita harus hati-hati. Karena kalau enggak, kita akan berbahaya. Jadi itu yang mau saya sharingkan, saya dapat selama ini, ya kan. Tidak menuduh orang, tapi kita minta hikmat Tuhan, tetap waspada. Setiap firman Tuhan kita, tetapi waspadalah terhadap semua orang, ya. Nah, itu semua orang tuh. Jadi ayat 17a itu supaya kita tidak ya menjadi korban-korban berikutnya. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kok ditambahin ya. Jadi seperti saya katakan tadi, saya akan lengkapi. Kecerdikan tanpa ketulusan itu licik. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan, maaf, itu bodoh. Sehingga kita bisa dibodohin orang, saking tulus, saking polos sih, bukan tulus. Nah, makanya seperti Edkul bilang, harus seimbang. Antara kecerdikan dan ketulusan itu seimbang. Nah, betul seperti apa yang Ko Simon bilang, seringkali di gereja itu nggak singgung tentang kecerdikan. Itu tadi karena dikaitkan dengan ular. Nggak usah disinggung, itu iblis, itu setan itu. Nah, sehingga nggak pernah disampaikan. Padahal Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Karena begitu ingat ayat ini, kecerdikannya nggak diingat lagi. Karena itu langsung, kejadian pasal 3. Wah, kalau cerdik itu ular. Bukan. Yesus nggak ngomong sama sekali. Makanya seperti Pak Simon bilang, kita harus cerdik. Hati kita tetap tulus. Kita waspada, ayat ini katakan kan. Nah, karena itu tadi, kecerdikan tanpa ketulusan, itu licik. Nah, itu baru iblis. Itu baru iblis. Licik itu. Tapi kalau kita tulus tanpa kecerdikan, jadi bodohin orang jadinya, karena polos jadinya Bapak Ibu. Nah, jadi harus seimbang. Nah, firman Tuhan ingatkan kita, hidup ini seimbang. Karena sekali lagi, di dunia ini, seperti Ko Simon bilang, ayat 17, firman Tuhan katakan waspada di dunia bisnis, di dunia pelayanan, di gereja. Kita harus lihat, bukan, wah kasih, kita menerima, kasih. Habis itu ditipu kita. Nah, itu bukan cuma di perusahaan, bukan di hidup Bapak Ibu, maaf. Di gereja juga ada orang-orang yang memanfaatkan ketulusan tanpa kecerdikan, atau dengan kata lainnya kebodohan orang Kristen. Karena pakai ayat lagi, tuh orang Kristen harus mengasihi, orang Kristen harus memberi. Iya, betul. Orang Kristen harus memberi, harus mengasihi. Tapi untuk memberi kepada siapa, itu butuh kecerdikan. Itu butuh hikmat. Itu butuh tuntunan Tuhan. Yang pernah ketipu katakan amin. Come on. Kita cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu? Saya dapatnya ini ya. Sebagai suatu kesaksian. Itu yang saya dapat. Dan ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi saya dapatnya tentang kesaksian. Selamat dulu ya untuk suaminya Bu Lita yang sudah dibaptis kemarin ya. Bu Lita, selamat untuk suaminya. Atau adakah hadir Pak siapa namanya, Bu? Pak Andri.
Pak Andri. Oh, selamat Pak Andri ya. Aduh, ini sudah kelihatan Pak Andri. Bahkan yang baru saja dibaptis seperti Pak Andri, itu bisa kesaksian hidup Pak Andri. Pasti Pak Andri nanti ditanya, lah kenapa kamu kok dibaptis, kan gitu. Nah, dengan ikut Coram Deo seperti ini, dengan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Pak Andri bisa bersaksi loh. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Jadi Pak Andri bisa bersaksi, kenapa sih dibaptis? Kenapa kok jadi orang Kristen gitu? Karena Pak Andri ketemu gitu loh, apa yang Pak Andri cari gitu. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 itu Pak Andri, itu adalah moto dari kekristenan, gereja Kristen, orang Kristen, kekristenan itu. Coba nanti kalau Pak Andri baca itu. Jadi setiap saat kita harus menjadi kesaksian hidup. Hidup kita jadi kesaksian, Pak Andri. Ini yang ingin saya sampaikan karena saya dapat bahwa dalam kondisi apapun kita harus menjadi kesaksian dan yang berbicara adalah Roh Bapa sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat buat Pak Andri. Semakin maju nanti bertumbuh dipakai Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti ditambahkan. Jadi yuk kita semangat. Oke, Kak Andri, Kelita ada mau ngomong? Enggak ya? Oke, jadi intinya kita mau seimbang seperti Eko, kita cerdik, tapi hati kita tetap tulus menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan. Kita bukan takut, tapi kita waspada. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Terima kasih. Saya minta maaf tadi mati lampu di rumah. Sekarang berhidup. Dan juga doa pagi kita tuh kayaknya daftarnya nggak diisi loh. Kosong, jadi ayo kita sama-sama kita berdoa di pagi hari ini. Nah, kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan terus memberi kami hikmat ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang terus membuat kami lebih cerdik ya Tuhan, untuk mengambil keputusan, untuk hidup bersosialisasi dimanapun kami ada ya Bapa. Dan juga kami Tuhan akan terus Tuhan mengimpartasikan kasih-Mu ya Tuhan, yaitu dengan tulus kepada orang-orang yang membutuhkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan juga terus mengingatkan kami, supaya kami terus pergi untuk menjangkau banyak jiwa ya Bapa, memenangkan orang, menjadikan saksi Engkau di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus juga membawa bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu, biarlah bangsa kami hari demi hari Tuhan, kami menaruh pengharapan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya pertolongan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah hari demi hari kami tahu Tuhan, di mana pandemi saat ini Tuhan, di mana-mana Tuhan, orang-orang banyak terpapar COVID Tuhan. Tapi kami juga berdoa kepada Engkau, kami berharap kepada Engkau, biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus melindungi masyarakat yang ada di Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan setiap masyarakat ini kekuatan Tuhan, imun tubuh yang lebih baik ya Bapa, biarlah bisa melawan virus COVID-19 ini ya Bapa. Bapa, terima kasih, berkati juga pemerintahan yang ada Tuhan, dan juga setiap pemerintahan daerah yang ambil keputusan supaya bisa menutup wilayah masing-masing dan juga
mereka bisa mengurangi penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih. Kami juga serahkan pemerintahan yang ada dari presiden, wakil, staf menteri, bahkan sampai ke gubernur dan wali kota yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat, mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan dan juga bisa mengatasi COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini terpapar COVID-19, baik yang diisolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Tuhan, biarlah kiranya berkat kesembuhan mengalir atas hidup mereka, atas tubuh mereka. Dan kami percaya, kami klaim janji-Mu oleh bilur-bilur-Mu. Kami sembuh, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami telah berdoa, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran dan sharing dari firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena ketika Engkau utus, Engkau tetap menyertai kami dengan kuasa-Mu, Engkau menyertai kami dengan hikmat untuk berkata-kata. Kami percaya Engkau terus memperlengkapi kami, untuk kami boleh pergi mengabarkan Injil, menyembuhkan orang sakit, melepaskan mereka yang terikat. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus berkoram Deo, biarlah kami terus memandang wajah-Mu, biarlah kami terus mengingat akan kebenaran firman-Mu, merenungkannya siang dan malam. Dan kiranya Tuhanlah yang memberkati apapun aktivitas kami sepanjang hari ini. Pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan penyertaan hikmat daripada Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.